Pemotor tewas tertabrak truk. Harga tomat di Madiun naik. Wisata sejarah Batu Purba. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amandalia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, 1.000 lebih calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap kedua Kabupaten Madiun mulai ikut seleksi. Dari jumlah tersebut, 8 orang peserta dinyatakan tidak hadir dan 1 diantaranya dilaporkan meninggal dunia sehari sebelum pelaksanaan seleksi. 1.067 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 tahap 2 asal Kabupaten Madiun masuk tahap seleksi kompetensi. Dari jumlah tersebut, 8 orang peserta calon P3K dinyatakan tidak hadir pada seleksi yang dilaksanakan di Asrama Haji Kota Madiun. 7 peserta yang tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi apapun, sedangkan 1 orang peserta diinformasikan meninggal dunia sehari menjelang seleksi. Peserta seleksi P3K yang meninggal dunia sebelum melaksanakan seleksi adalah pegawai non-ASN di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun. Yang P3K gelombang kedua ini, yang untuk Kabupaten Madiun ada 1.067 peserta. Terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama kemarin, tahap kedua tadi pagi, sesi pertama, tahap terakhir sesi kedua hari ini. Yang tidak hadir sampai tadi itu ada 8 orang. 1 meninggal dunia, statusnya sudah sebelumnya sudah meninggal dunia, yang 7 masih dalam konfirmasi. Jumlah formasi P3K yang tersedia di Kabupaten Madiun tahun 2024 ada sekitar 542. Tahap pertama telah terisi sejumlah 434 orang, sisanya 108 formasi yang terdiri dari formasi tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis masih dalam seleksi. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, seorang pengendara motor di Kediri tewas setelah tertabrak truk. Korban tertabrak setelah sepeda motornya berusaha menghindari mobil dari arah berlawanan. Agus Priyono, warga Kecamatan Gambeng-Rejo, Kediri ini tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Kapten Tendian, Kota Kediri. Jenazah korban langsung dievakuasi petugas. Kecelakaan ini bermula saat korban mengendarai sepeda motornya dari arah utara. Setibanya di lokasi kejadian, pria 34 tahun itu mendahului truk di depannya dari sisi kanan. Dari arah berlawanan melaju sebuah mobil yang membuat korban harus kembali ke lajur awal dan berada di antara 2 truk. Karena sopir truk tidak melihat ada sepeda motor di depannya, membuat korban tertabrak hingga terjepit. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah. Ada mobil mau masuk gang ke Tosaren, akhirnya ada antrian panjang ya, truk berhenti, terus truk ini pelan, truk belakangnya tadi pelan, ada celah sepeda motor masuk, supirnya nggak tahu, akhirnya langsung kegencet antara bokongnya truk yang depannya sama belakangnya sama depannya tadi. Satlantas Polres Kediri Kota kini menahan kedua sopir truk yang terlibat kecelakaan untuk dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, sebuah mobil jeep yang mengangkut rombongan wisatawan ke Gunung Bromo mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. 9 orang termasuk sopir mengalami luka dan dirawat di rumah sakit.
Kecelakaan jeep yang akan berwisata ke Gunung Bromo terjadi di Desa Gubuk Lakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kecelakaan tunggal ini terjadi pada Selasa dini hari. 8 wisatawan, 1 diantaranya adalah warga negara Korea, berniat naik ke Gunung Bromo dengan menumpang mobil jeep. Diduga karena sopir mengantuk setelah 500 meter dari rest area, mobil jeep yang dikemudikan oleh Frankie Leon Fatoni masuk ke dalam jurang sedalam 3 meter. Kanit Gakum Polres Malang Ibda Samsul bilang kuat dugaan sopir jeep dalam kondisi mengantuk sehingga mobil yang seharusnya belok berjalan lurus hingga masuk ke jurang. Untuk kronologisnya, kendaraan tersebut berangkat mau mengarah ke Taman Wisata Bromo. Kemudian pada saat beberapa ratus meter dari rest area, mungkin ya out of control lah, yang drivernya ngantuk, akhirnya terjadi yang seharusnya itu belok, akhirnya jatuh di sebelah kanan jalan. Seluruh korban termasuk sopir jeep dibawa ke Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang untuk mendapatkan perawatan, serta 1 orang korban dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi harga tomat di Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur naik. Pasokan dari petani yang mulai menipis diduga memicu kenaikan harga tomat. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amanda Lia dalam Kompas Madiun. Saudara, harga tomat di Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur naik. Pasokan dari petani yang mulai menipis diduga memicu naiknya harga buah tomat di pasaran. Harga tomat di Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur naik drastis dari sepekan terakhir. Pedagang bilang tomat sayur yang semula Rp12.000 per kilogram saat ini dijual Rp20.000 per kilogram. Selain itu, tomat buah yang berukuran lebih besar semula hanya dijual Rp16.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp22 sampai Rp25.000 per kilogram. Pasokan yang mulai menipis akibat gagal panen diduga memicu naiknya harga tomat di pasaran. Biasanya pedagang mendapat pasokan sekitar 1 kuintal, kini turun hanya 50 kg saja. Untuk harga tomat baik sayur maupun buah per hari ini berapa? Untuk tomat sayur 20, untuk tomat dari sana, untuk tomat buah 22. Gitu. Itu naik atau gimana, Bu? Naiknya naiknya terlalu pesat. Sebelumnya berapa, Bu, masing-masing? Sebelumnya terakhir cuma 12 sama 16. Oh, gitu. Udah 1 mingguan lah tomat. Ya. Oh, itu penyebabnya apa kira-kira, Mas? Karena cuaca musim. Soalnya kan panennya gagal, banyak gagal. Banyak yang gagal panen gitu ya. Iya. Kalau pasokan sendiri gimana dari pemasok? Masuk ya kurang banyak. Maksudnya jelek-jelek gitu. Mas, ini untuk pasokan ini biasanya dalam 1 hari itu berapa, sekarang jadi berapa, Mas? Dari sana? Saya dari 1 kintal 50 kan. 1 kintal jadi 50 kilo. cuma 50 kilo. Itu kurang nggak, Mas, kira-kira? Untuk memenuhi. Iya sih. Dampak kenaikan harga tomat, konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian. Konsumen juga mengaku keberatan karena kenaikan harga tomat ini terbilang cukup drastis. Beli apa, Bu? Di tomat. Untuk harganya sendiri gimana, Bu? Harganya naik. Kemarin terakhir saya beli 15.000, tapi yang agak kecilan, kalau yang gede gini memang ya Kalau sekarang Bu? sekarang 25. itu yang besar itu ya? Ya, yang besar 1 kilonya 25, yang agak kecilannya 22. Itu nanti digunakan untuk apa, Bu? Ini saya biasanya jus sama wortel. Bu, sebelum naik itu, Ibu biasanya belinya berapa? Ya, saya beli biasa 1 kilo itu sehari, 2 hari sekali. Sekarang kalau naik? Kalau naik ya enggak sampai segitu, mungkin mengurangi. Pembeli berharap harga tomat dapat kembali turun di harga normal seperti sebelumnya. Pantauan di pasar, harga sayur mayur lain kini masih cukup stabil dan tidak ada kenaikan harga. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.
Harga tomat di pasar tradisional di Jember, Jawa Timur naik 2 kali lipat. Pasokan tomat di lapak pedagang juga menipis karena sejumlah sentra pertanian tomat di Jember mengalami gagal panen akibat curah hujan tinggi. Kenaikan harga tomat salah satunya terjadi di lapak pedagang pasar tradisional Tanjung, Jember, Jawa Timur. Kenaikan harga tomat terjadi sejak sepekan terakhir karena pasokan di lapak pedagang menipis. Sebelumnya harga tomat berkisar antara 6 hingga 8 ribu rupiah, saat ini menjadi 15 ribu rupiah per kilogram. Sejumlah sentra pertanian penghasil tomat di Jember mengalami gagal panen karena cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi, sehingga pedagang harus mendatangkan tomat dari luar kota dengan harga lebih mahal. Kenaikan harga ini berdampak pada penjualan tomat yang mengalami penurunan. Ya, untuk hari ini tomat harganya naik dari jual 8.000 langsung ke 14.000, 15. Kenapa itu Pak kira-kira? Ya, perkiraan ya cuaca bisa, gagal panen bisa. Untuk pasokan berarti menurun ya? Ya. Terus gak ada tomat yang agak besar, kebanyakan tomat kecil. Naiknya harga tomat tak hanya dirasakan konsumen kalangan ibu rumah tangga, tetapi juga dirasakan pedagang bumbu dapur olahan yang menggunakan bahan dasar tomat. Kenaikan tomat ini bagaimana Mas? Ya, untuk kenaikan bumbu jadi dapur untuk yang bumbu merah mesti kan kasih tomat. Itu apa maksudnya, dan kemudian kenaikannya tomat 100%. Biasanya 6.000, sekarang 15.000. Jadi untuk penjualan bumbu jadi saya tetap harganya tetap nggak naik gitu. Tapi untungnya gimana? Kalau untungnya nggak apa-apa, sedikit Mas, daripada nanti pelanggan nggak ada, yang membeli nggak ada gitu. Sejumlah lapak pedagang kecil tomat terpaksa menutup sementara usahanya karena jika mendatangkan tomat dari luar kota harus mengeluarkan biaya lebih tinggi. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, harga cabai rawit yang terus turun sejak beberapa hari terakhir dikeluhkan oleh petani. Dengan harga jual yang murah, petani mengaku rugi karena hasil panen tidak bisa menutup biaya perawatan. Keresahan akibat turunnya harga cabai rawit ini dirasakan oleh petani cabai di Wonokoyo, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sejak anjloknya harga cabai rawit, petani mengaku mengalami kerugian. Riyati, salah satu petani cabai ini mengaku sejak beberapa kali panen harga cabai terus anjlok. Saat ini harga cabai hanya Rp17.000 per kilogram di tingkat petani. Menurut Riyati, harga tersebut tergolong murah. Dengan harga jual Rp17.000, Riyati mengaku rugi. Untuk menutup biaya pupuk, perawatan, dan ongkos petik, harga jual cabai saat ini tidak sebanding. Meski terus anjlok, Riyati mengaku tetap memanen cabai di kebun miliknya karena jika dibiarkan kerugian akan lebih besar. Murah, 17.000. Rugi petani iku lek anu iki lek murah iku le. Murah. Lek murah rugi biayae. Emes obat-obatan iku larang. Sak obatan iki 400. Sejak beberapa pekan terakhir, harga semua jenis cabai di pasaran terus turun. Panen raya di sejumlah daerah dan pasokan yang melimpah disebut menjadi penyebab turunnya harga cabai. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Berwisata tak harus menikmati pemandangan alam di gunung atau di pantai. Di Jember, Jawa Timur, wisata Batu Purba menjadi pilihan mengisi libur panjang akhir pekan. Selain berwisata, juga mendapatkan edukasi tentang beragam jenis batu peninggalan zaman prasejarah. Adalah situs Duplang yang berada di Desa Gamal, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur, yang menyimpan ratusan batu purba peninggalan zaman prasejarah. Berada di lereng pegunungan Argopuro yang jauh dari keramaian, situs ini cukup menarik wisatawan yang ingin mengisi waktu liburan baik bersama keluarga maupun teman.
Ratusan batu purba terpajang rapi, yang sangat unik diantaranya batu mehrir, dolmen, batu kenong dengan makna dan fungsi masing-masing di zaman dulu. Batu kenong berfungsi sebagai tempat pemujaan leluhur, batu dolmen berfungsi sebagai kubur batu manusia purba, batu menhir berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Sejumlah pengunjung sengaja datang ke situs Duplang karena mendapatkan edukasi dan pengetahuan tentang beragam batu purba yang masih tersimpan rapi. Ya karena mau cari yang anti mainstream sih Mas, karena kan di Jember Kota sendiri kebanyakan tempat wisatanya udah ramai gitu kan. Nah saya pengen ke tempat yang agak tenang nih. Terus kemudian ada yang rekomen buat kesini, sekaligus buat wisata sejarah sih, sama edukasi juga, nambah wawasan di sini. Ratusan batu purba di area situs Duplang ini awalnya berada di kawasan kubur batu dan bertumpuk tak beraturan. Dalam itu memang asli kepunyaan situs mulai pertama ke sekarang. Tapi bukan berjejer semacam itu. Asal mulanya batu-batu kenong itu numpuk di kubur batu sebelah barat. Batu itu namanya dolmen, kubur batu atau dolmen. Ya, yang dikatakan kubur batu itu ada mayatnya. Selain dapat menikmati sejuknya kawasan lereng Pegunungan Argopuro, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk dan hanya izin kepada juru kunci situs Duplang. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, seorang juru parkir di Kota Madiun, Jawa Timur berangkat haji tahun ini setelah belasan tahun menabung. Sang juru parkiran akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama sang istri. Jeripayah Ujud Agus Pranoto, penabung selama belasan tahun untuk berangkat haji tidak sia-sia. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir warga Jalan Sumatera, Kota Madiun, Jawa Timur ini dijadwalkan segera berangkat ke Tanah Suci. Sebagai juru parkir, Ujud Agus Pranoto mengaku tidak menyangka akan segera menunaikan ibadah haji di tahun ini. Dirinya mengaku bersyukur karena bisa berangkat menunaikan rukun Islam kelima bersama Sariati, sang istri. Menunaikan ibadah haji sudah lama menjadi impiannya. Sejak tahun 2008, ia berkomitmen mulai menabung bersama sang istri. Oleh Agus, upah kerja sebagai juru parkir disisihkan sebagian. Begitu juga istrinya, sebagian uang hasil usaha warung juga disisihkan. Selama ini ya jadi juru parkir, Man. Di mana, Pak? Di Jalan Sumatera depan Satpas Madiun. Ya dulu kan saudara tuh banyak yang naik haji. Ya kita kok punya niatan ingin naik haji gitu, Man. Jadi kita sepakat berdua dengan istri saya itu untuk menabung gitu. Kadang tiap bulan 500, nggak mesti ada 500 ya 500, ada 300, 200, pokoknya ada kelebihan ya ditabung gitu. Pada tahun 2012 lalu keduanya mendaftar haji. Setelah 13 tahun menunggu akhirnya bisa segera berangkat haji. Seneng nggih, campur aduk Mas, seneng. Alhamdulillah mau berangkat gitu. Campur aduk gimana di sana itu kan belum tahu, belum pernah umroh. Ya wis bahagia, senang gitu Mas. Ya apa itu sisa buat anak-anak, kan masih sekolah semua dulu. Itu saya sisihkan, ini buat haji. Berbagai perlengkapan yang akan dibawa selama ibadah haji telah dipersiapkan di dalam koper haji. Sejumlah tahapan seperti manasik haji hingga vaksin polio, meningitis, dan influenza menjelang berangkat juga telah dilalui. Dijadwalkan keduanya memasuki asrama haji Sukolilo 16 Mei 2025 mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, dari ketekunannya menabung, seorang perajin tusuk sate asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur akan mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji. Mendaftar haji di tahun 2012, ia bersyukur segera berangkat haji ke Tanah Suci pada tahun ini.
Keinginan Nahrawi untuk berangkat haji ke Tanah Suci pada tahun ini akan terwujud. Perajin tusuk sate asal Kelurahan Bangosari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini bersyukur bisa segera berangkat haji berkat ketekunannya menabung. Sejak mendaftar haji pada tahun 2012 lalu, Nahrawi mengaku setiap hari rutin menabung mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000 per hari yang disisihkan dari hasil penjualan tusuk sate. Hingga akhirnya ia bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji sekitar Rp33 juta dan bisa segera berangkat haji. Sejumlah tahapan menjelang keberangkatan telah ia lalui, mulai dari cek kesehatan, manasik haji, hingga suntik vaksin polio, meningitis, dan vaksin influenza. Koper haji juga telah ia terima. Kini ia tengah menata segala keperluan haji seperti pakaian ihram hingga sejumlah dokumen. Ya, pertama saya sangat-sangat bersyukur pada Allah. Allah memanggil saya bisa berangkat haji. Karena di dunia ini ada 3 panggilan. Pertama panggilan sholat, kedua panggilan haji, dan ketiga panggilan mati. Alhamdulillah saya bisa memenuhi panggilan Allah, panggilan yang kedua, panggilan berangkat haji. Saya daftar haji itu karena mudah nekat. Dulu saya ziarah ada teman waktu itu pulang dari haji, saya ziarah ke rumahnya, silaturahim ke rumahnya. Pas di rumahnya, waktu hujan, di rumahnya itu banyak terdapat trocoh-trocoh atau enggak layak lah rumahnya. Rumah kayak gitu bisa daftar haji, kenapa saya tidak bisa daftar haji? Makanya dari situ saya punya modal uang 5 juta, memberanikan diri nekat daftar haji yang katanya pendaftarannya itu 25 juta. Yang 20 juta saya angsur selama 2 tahun. Alhamdulillah saya nunggu 13 tahun bisa berangkat tahun ini. Saat di Tanah Suci, ia akan memanjatkan doa terbaik agar diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta kelancaran dalam mencari rezeki untuk keluarganya. Dijadwalkan Nahrawi akan masuk asrama haji Sukolilo, Surabaya bersama jamaah asal Kabupaten Madiun yang lain pada 18 Mei 2025 mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amanda Lia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.